Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Kejadian, pelajaran kelima, Semua Bangsa dan Babel. Selasa, 26 April, Satu Bahasa. Bacalah Kejadian 11 ayat 1-4. Mengapakah orang-orang di seluruh bumi begitu ingin mencapai persatuan? Frase seluruh bumi mengacu pada sejumlah kecil orang, mereka yang hidup setelah air bah. Alasan pertemuan ini dengan jelas menunjukkan bahwa mereka ingin membangun menara untuk mencapai surga. Sebenarnya, niat mereka yang sebenarnya adalah untuk menggantikan Tuhan sendiri, Sang Pencipta. Secara signifikan, deskripsi niat dan tindakan orang-orang ini menggemakan niat dan tindakan Tuhan dalam kisah penciptaan. Mereka berkata, "Marilah kita membuat." Niat mereka secara eksplisit dinyatakan, "Marilah kita cari nama." Ekspresi yang secara eksklusif digunakan untuk Tuhan. Singkatnya, para pembangun Babel memenuhi ambisinya yang salah tempat untuk menggantikan Tuhan, Sang Pencipta. Kita tahu siapa yang mengilhamkannya, bukan? Memori air bah pasti berperan dalam proyek mereka. Mereka membangun menara tinggi untuk dapat terhindar dari banjir lain yang akan datang, terlepas dari janji Tuhan. Ingatan tentang air bah telah dilestarikan dalam tradisi Babel, meskipun menyimpang sehubungan dengan pembangunan kota Babel atau Babylon. Upaya ke atas untuk mencapai surga dan merebut Tuhan ini memang akan menjadi ciri semangat Babylon. Inilah sebabnya mengapa kisah Menara Babel menjadi motif penting dalam kitab Daniel juga. Referensi ke Sinear yang memperkenalkan kisah Menara Babel muncul kembali di awal kitab Daniel untuk menunjuk tempat di mana Nebukadnezar membawa barang-barang dari bait suci Yerusalem. Di antara banyak bagian lain dari kitab ini, episode Nebukadnezar mendirikan patung emas, mungkin di tempat yang sama di dataran yang sama, adalah yang paling menggambarkan kerangka pikiran ini. Dalam penglihatannya tentang akhir zaman, Daniel melihat skenario yang sama dari bangsa-bangsa di bumi berkumpul bersama untuk mencapai persatuan melawan Allah. Meskipun upaya ini gagal di sini, seperti yang terjadi pada Babel juga. Seorang penulis Prancis sekuler terkenal pada abad yang lalu berkata bahwa tujuan besar umat manusia adalah mencoba menjadi Tuhan. Bagaimanakah dengan kita, dimulai dengan Hawa di Eden yang terseret ke dalam kebohongan berbahaya ini? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini sungguh meresahkan bahwa pandangan mengenai persatuan merupakan fokus awal dari para pembangun Menara Babel. Ungkapan "adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya" mengacu pada fakta bahwa orang-orang itu menggunakan kata-kata yang sama dan memiliki bahasa yang sama. Kisah Babel mencatat bagaimanapun upaya pertama untuk menyatukan dunia. Maka tidak heran bahwa cara berpikir ini menghasilkan masyarakat yang tidak menyisakan ruang untuk perbedaan atau ketidaksepakatan dan berperan dalam usaha untuk mengambil tempat Allah. Sebenarnya dua tekad, keseragaman dan perebutan kekuasaan berjalan bersama. Sejarah telah menunjukkan bahwa dorongan untuk memaksa orang lain untuk berperilaku dan berpikir seperti yang kita lakukan pasti mengarah pada intoleransi dan penganiayaan. Pada akhirnya pakesan seperti itu menyulut ambisi untuk mengambil tempat Tuhan. Ada tertulis di dalam Kejadian 10 ayat 8 dan 9, Nimrod dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Ia yang memimpin orang-orang untuk membangun sebuah menara setinggi yang mereka dapat usahakan di lembah Tigris Efrat. Kalau kita membaca di dalam Kejadian 11 ayat 4, di sana dinyatakan bahwa marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Penting untuk dicermati, para pembangun Babel menggunakan kata-kata Allah. Kata pertama yang mereka gunakan adalah haba atau datang, yang dua kali memperkenalkan percakapan tentang para pembangun, identik dengan kata-kata yang digunakan Allah. Ekspresi kerjasama komunitas yang diulang 4 kali dalam Kejadian 11 ayat 1-7 mengingatkan tentang pluralitas penciptaan Allah. Baiklah kita menjadikan. Oleh karena mereka atau para pembangun, mereka menggunakan juga kata baiklah kita, dan kemudian menyingkapkan maksud pembangun dalam merebut kekuasaan Allah. Bahkan kata Ibrani untuk menara
yang menggambarkan kota Babel ini merupakan indikasi dari aspirasi mereka, cara berpikir mereka terlepas dari tuntunan Tuhan. Dan kata menara dalam bahasa Ibrani ini terkait dengan kata gadal atau hebat, dan ini sering dikaitkan dengan Allah sendiri. Tetapi di dalam kasus ini, kehebatan terlepas dari Tuhan, hanya mau menonjolkan akan kehebatan mereka sendiri, dan Nimrodlah yang memimpin akan pembangunan ini. Itulah sebabnya pada akhirnya menara Babel tersebut tidak berhasil dibangun seperti yang mereka inginkan, sebab Tuhan telah mengacaukan bahasa mereka ke dalam berbagai bahasa. Dan kata Babel berarti kekacauan. Berapa banyak di antara kita yang sering kali menggunakan akan pikiran kita sendiri, gantinya berserah sepenuhnya kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Belajarlah dari pelajaran kita pada saat ini. Ketika hanya menggunakan akan cara berpikir kita terlepas daripada Tuhan, maka kita akan gagal. Itulah sebabnya pada saat ini mari kita terus mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami untuk kami terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami akan terus diarahkan Tuhan untuk selalu setia kepada-Mu. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.